Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah raya pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan pujian hati kami, satu-satunya pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk kami merindukan Engkau, ingin rindu bertemu dengan Engkau lewat ibadah ini. Dan itu sebabnya Tuhan, terlebih kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kehidupan yang banyak kekurangan dan kelemahan ini, biarlah Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan yang baru untuk kami bisa mempersembahkan hidup ini Tuhan dengan benar, kudus sampai sewaktu-waktu berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan dosa salah kami, supaya kami layak untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini Tuhan ke tangan-Mu, dan kami sangat-sangat merindukan dan kami sangat mengundang hadirat-Mu dan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Seluruh pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah ini, biar Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan untuk bisa melayani Engkau dengan hati yang penuh dengan syukur Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini dalam bentuk apapun juga. Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan segera masuk dalam acara ibadah kita. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita melakukan pujian kepada Tuhan. Mari kita akan lakukan pujian, ajar kami Tuhan, ya, untuk menghitung hari-hari. Mari kita akan lakukan ajar kami Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ya namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan murah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya.
cek jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mampu Tuhan dan ajak jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, biarlah sungguh-sungguh ya kita mengagungkan serta memuliakan Tuhan di hari-hari ini sambil kita belajar menghitung hari-hari Tuhan. Hari-hari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai kita mendapatkan hati yang bijak. Mari kita akan lanjutkan pujian kita. Untuk kita juga sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita belajar untuk supaya kita mengerti apa yang ada dalam kehendak Tuhan lewat firman-Nya, dan ini sebabnya lewat pemberitaan firman ini kita diajar oleh Tuhan. Kita akan melakukan pujian Dia mengerti. Dia mengerti. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Ya, yang selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami persembahkan, yang Engkau juga mendengar. Biarlah pujian ini juga merupakan suatu seruan hati kami, sebab kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau maha mengerti apa yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Banyak hal yang kadang tanpa kami sadari membuat kami lemah, kami takut, kami khawatir, dan kami tidak berdaya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup memberikan pertolongan yang ajaib. Sebelum kami mengucapkan sesuatu, sesungguhnya Engkau sudah mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Dan Engkau juga pasti juga sudah mempersiapkan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sangat merindukan kehadiran-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini,
Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba gereja-gerejamu dimanapun mereka berada dalam ibadah yang sama semacam tempat ini. Pemakaianmu Tuhan semakin nyata, dan ungkapan rahasia firman-Mu biar Tuhan nyatakan juga kepada setiap hamba-hamba-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu Tuhan mengalami satu kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengurapan yang sama juga yang Kau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih, demikian pula hamba-Mu tetap berserah diri kepadamu. Engkau mengetahui keterbatasan, ketidakmampuan hamba, tapi hamba percaya dan yakin kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak terbatas itu. Engkau akan memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan semangat kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguhlah nyata Tuhan firman Allah yang dibentangkan kepada kami semua bukan dari hasil pikiran angan-angan hamba, tapi sungguh-sungguh hamba menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sehingga firman Allah itu boleh menyucikan kehidupan kami semua Tuhan, dan sampai sewaktu-waktu kami tidak bercacat dan bercela di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, yang juga dalam segala keterbatasannya tetap memberikan semangat yang baru, kekuatan, damai, ketenangan hati, terutama memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami sekalian. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah kepada kita semua, saya kembali mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa, dan kasih-Nya tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Ya, kita tidak terasa sudah memasuki bulan Juni, minggu pertama bulan Juni. Ya, berarti sungguh-sungguh kalau kita melihat dan kita merasakan, dan seringkali kita mengatakan kok cepat sekali hari ini, begitu cepat. Ya, tapi buat kita ini suatu keuntungan, dengan cepatnya hari ini berarti sama dengan kita akan semakin cepat juga bertemu Tuhan jika Tuhan segera datang. Saudaraku sekalian, maka kita dipersiapkan lewat ibadah-ibadah, lewat pertemuan-pertemuan semacam ini untuk kita bisa dipersiapkan, dikerjakan oleh firman Tuhan. Dalam doa tadi firman itu mengerjakan, menyucikan, menyiapkan hati kita sampai sewaktu-waktu di saat Tuhan datang dan Dia mengatakan aku segera datang, maka kita serentak bisa mengatakan kita serentak mengatakan, menunjukkan kesiapan kita, menunjukkan kesiapan kita untuk kita bisa mengatakan datanglah Tuhan Yesus. Amin. Ini suatu kesiapan hati dari kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Itu sebabnya siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, biar setiap kita mempersiapkan diri. Lewat ibadah, lewat pelayanan, lewat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, apapun, sebagai apapun kita dalam gereja, dalam pekerjaan Tuhan, biar kita menekuni di hari-hari ini. Sebab Tuhan itu, Tuhan yang selalu menolong dan selalu menyertai, dan tadi pujian, Dia mengerti, Dia peduli,
Dia sanggup memberikan pertolongan ketika kita dalam masalah dan masalah persoalan itu, asalkan ketika kita menghadapi masalah dan persoalan itu kita bawa kepada Tuhan. Dia maha mengerti, Dia maha peduli untuk mengulurkan tangan menolong kita. Mari kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya masih ingin menyampaikan tentang perjalanan Israel dari Mesir menuju ke Kanaan ini. Satu nanti akan dibagi dalam 3 bagian. Satu dalam perjalanannya itu sendiri, yaitu bagian yang pertama adalah dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua adalah dari Gunung Sinai sampai Sungai Yordan. Ini yang kedua. Dan bagian yang ketiga dari menyeberang Sungai Yordan, dari perbatasan tapal batas Sungai Yordan itu untuk masuk ke negeri Kanaan. Dan di sini Tuhan, kita akan bisa melihat, saudara sekalian, bagaimana Tuhan itu memimpin bangsa Israel lewat Musa pada ruas jalan yang pertama. Dalam perjalanan yang pertama ini, saudara sekalian, ruas jalan yang pertama ini dari Mesir sampai Gunung Sinai ini, Tuhan memimpin bangsa Israel lewat tongkat Musa. Tongkat ini. Dan tongkat ini secara umum berbicara tentang kuasa. Kuasa Tuhan dinyatakan untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan dalam ruas yang pertama ini sampai kepada Gunung Sinai. Dan setelah perjalanan sampai Gunung Sinai, etapa kedua atau ruas jalan yang kedua, saudara sekalian, maka Tuhan memimpin bangsa Israel tidak lagi dengan tongkat, tetapi dengan 2 nafiri. 2 nafiri ini, fungsinya untuk memanggil, nafiri yang pertama. Yang kedua, untuk menyuruh atau untuk memerintahkan. Dan ini bicara 2 nafiri bicara tentang firman penggembalaan, saudara sekalian. Firman penggembalaan ini penting. Setelah kehidupan itu dengan kuasa, setelah kuasa salib sudah menyelamatkan umat manusia, maka yang kedua ini penting untuk memimpin selanjutnya. Setelah selamat, kehidupan itu harus digembalakan. Etapa yang kedua menuju ketiga ini terjadi suatu kepemimpinan. Sebab Musa ini hanya bisa memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai ke tapal batas. Sebab Tuhan memang sudah menyatakan bahwa Musa ini tidak diizinkan sampai ke Kanaan, tapi diizinkan hanya melihat. Karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Musa yang menyebabkan dia tidak sampai Kanaan, maka abdinya atau pengerjanya atau penerusnya, itulah Tuhan memilih Yosua juga dalam memimpin bangsa Israel dari tapal batas itu menyeberang Sungai Yordan sampai ke Kanaan ini, juga tidak menggunakan tongkat atau 2 nafiri, tetapi dengan memikul tabut perjanjian yang dipikul para imam-imam itulah yang akan memimpin bangsa Israel sampai ke negeri Kanaan. Sampai ke negeri Kanaan. Ini yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan, dan itu sebabnya biar kita tekuni pelajaran ini, saudara sekalian, sekalipun ini bukan merupakan suatu studi dalam 5 kitab Musa, tapi saya ingin mengambil garis-garis besarnya aja, betapa Tuhan itu dalam penyertaannya baik kepada Musa maupun kepada Yosua begitu luar biasa. Dan saya ingin masuk lebih dulu
Ya, ketika Musa dipakai oleh Tuhan. Yang saya ingin tunjukkan adalah latar belakang dari Musa ini. Sebab perjalanan Israel menuju tanah Kanaan ini tidak terlepas daripada tokoh atau kehidupan Musa yang sudah dipakai oleh Tuhan dengan heran. Lalu kita bertanya, siapa Musa itu? Ya, siapa Musa ini? Kalau kita bisa melihat dalam kitab Keluaran, saudara sekalian, Musa ini sesungguhnya kita juga mengetahui lewat firman Tuhan, 3 bersaudara. Musa mempunyai dua kakak yang namanya Harun, dan perempuan satu namanya Miriam. Ya, artinya Musa ini anak yang ketiga atau anak bungsu dari 3 bersaudara ini. Dan Tuhan luar biasa ya memakai 3 bersaudara ini dengan tempat yang berbeda, sekalipun nanti ada dalam perjalanan ada masalah, kita belum sampai ke sana, tapi saya hanya ingin menunjukkan ya Musa ini dengan 3 saudara. Musa, kakaknya Harun, juga Miriam menjadi kakaknya. Lalu kita bertanya lagi, siapa mereka ini? Ya, 3 bersaudara ini, saudara sekalian, atau Musa ini anak dari seorang, ya, atau seorang dalam arti suami dan istri, saudara, yang namanya ayahnya namanya Amran, dan ibunya namanya Yokebed. Ayahnya namanya Amran, dan ibunya bernama Yokebed. Dua-duanya ini, saudara sekalian, ya kalau kita bisa melihat, dua-duanya ini disebutkan Alkitab, atau lebih baik kita membaca Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ya, Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Atau ayat pertama saya juga tidak mengapa. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Yang disebutkan laki-laki dan perempuan ini yaitu Amran. Itu ayah daripada Musa, Harun dan Miriam. Dan Yokebed ini adalah ibu dari Musa, Harun, dan Miriam, yang kedua-duanya dari suku Lewi. Nah, kalau kita bisa menarik garis lurus, kita bisa melihat benang merahnya, saudaraku, bahwa sesungguhnya Musa ini adalah keturunan langsung dari suku Lewi. Kita bertanya lagi, lalu siapa suku Lewi ini? Jadi suku Lewi ini adalah satu dari antara 12 suku Israel, saudaraku, yang dikhususkan oleh Allah untuk tidak berperang, untuk tidak memiliki warisan, bagian warisan, tapi suku Lewi ini dipersembahkan, dikhususkan untuk pelayanan dalam bait Allah. Nanti dalam perkembangannya semacam itu, saudara. Ya, dalam perkembangannya semacam itu. Jadi jelas bahwa Musa ini adalah betul-betul garis dari keturunan Lewi, keturunan seorang imam, keturunan yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, saudaraku, karena masa itu, ya, bagaimana orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir di bawah Fir'aun, saudaraku, dan melihat perkembangan yang begitu luar biasa dari orang-orang Israel ini, maka timbul suatu kebijakan yang tidak bijak sebetulnya.
karena dia Fir'aun merasa juga takut atas berkembangnya orang Israel di Mesir itu, saudara. Maka Fir'aun mengambil satu kebijakan untuk membunuh bayi laki-laki, membunuh bayi yang baru dilahirkan oleh perempuan-perempuan Yahudi atau Israel ini. Kalau seorang perempuan itu melahirkan seorang bayi laki-laki, maka bayi laki-laki itu harus dibunuh. Itu perintah dari Fir'aun. Maka ayat yang kedua dia katakan, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Amram dan Yokebed sebagai orang tua, apapun setega-teganya orang tua tetap saja juga tidak tega. Tetapi oleh karena keadaan dia tidak bisa lagi menyembunyikan anak ini. Maka pada akhirnya, ayat yang ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tibrau di tepi sungai Nil. Jadi artinya dia taruh dalam peti itu, dan dia dikentirke, dilarutkan di sungai Nil. Kita bisa melihat, saudara sekalian, bahaya, halangan yang harus dihadapi bukan saja Fir'aun saat itu, tapi ketika dia dilarutkan dalam sungai Nil ini, dikentirke, dilarutkan sungai Nil ini, kita tahu namanya sungai Nil, tentu ini sungai yang bukan sembarang sungai, sebab di dalamnya itu ada binatang buasnya yang namanya kuda Nil. Jadi bahaya ketika Musa itu sejak dilahirkan ancaman sudah datang dari Fir'aun untuk dibunuh, juga ancaman di sungai Nil dengan binatang buasnya yang namanya kuda Nil ini. Tapi itulah perjalanan yang harus dilalui. Seorang yang nantinya akan besar dan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan itu dengan segala banyak cara, tadi Pujian mengatakan, dia mengerti, dia peduli. Maka ketika dilarutkan itu, dan Tuhan bagikan sudah mengutus putri Fir'aun ini, mempersiapkan putri Fir'aun ini, dia sedang mandi dan dia melihat, lalu dayang-dayangnya atau apinya dia suruh mengambil, dan singkatnya setelah dibuka peti itu, maka bayi Musa ini menangis, dan tangisan Musa inilah. Saat itu belum dinamakan, sebab yang menamakan ini nanti putri Fir'aun. Belum ada nama. Dari orang tuanya juga demikian, tidak dicatat namanya siapa. Maka ketika Musa menangis, timbullah belas kasihan, sehingga putri Fir'aun ini mengambil Musa untuk menjadi anak angkatnya. Setelah dibawa dan dididik, dan dia sudah besar, ayat yang ke-10, Keluaran pasal 2 ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi yang memberikan nama Musa ini bukan kedua orang tuanya, tetapi justru putri Fir'aun yang ada ibu angkatnya, Musa, yang punya arti ditarik atau telah menariknya, atau diangkat, ditarik dari air, diangkat dari air. Ini saya harus menceritakan ini, saudaraku, menceritakan semacam ini. Jadi kita bisa melihat penderitaan Musa ini sejak
dia dalam kandungan, dan dia dalam kandungan karena dia dalam posisi orang tuanya sebagai budak di Mesir, saudaraku. Seorang budak, saudara sekalian. Dan ketika dia lahir langsung dia mendapatkan ancaman dari Fir'aun untuk dibunuh. Dan cara untuk menyelamatkan anak ini, maka kedua orang tuanya ya ditegak-tegak orang Jawa bilang. Tapi saya yakin bahwa itulah rencana Tuhan. Dia harus juga menghadapi bahaya yang begitu luar biasa. Tapi apapun bahaya, jika Allah dan rencana Allah, saudara sekalian, maka Allah itu mampu untuk memberikan pertolongan. Kepada kita pun demikian. Kepada kita pun demikian. Kalau kehidupan kita ini, ya kehidupan yang betul-betul kita ketika kita dalam keadaan yang semacam ini, keadaan yang tidak menguntungkan. Mungkin kita mengatakan kita susah, kita sengsara, kita menderita, saudara sekalian. Dan jika kita bisa menerima, kita bisa mensyukuri. Kemarin saya bincang-bincang dengan salah satu saudara. Ketika kita menghadapi semacam itu, harusnya sikap kita ini seperti Musa, yang bisa menimbulkan belas kasihan. Dan benar, saudaraku, kalau kehidupan kita menempatkan diri sebagai kehidupan yang oleh karena sesuatu kita harus mengalami suatu penderitaan atau sengsara, kesusahan, saudara. Dan kita bawa kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Kita menangis kepada Tuhan. Maka Tuhan jua yang akan menolong, Tuhan jua yang akhirnya tergerak belas kasihannya lewat putri Fir'aun ini untuk membawa kehidupan Musa ini, saudaraku, untuk memulai kehidupan yang sesungguhnya. Setelah dia menjadi besar, saudara sekalian, dia dididik dalam segala ilmu di Mesir, saudara sekalian. Ya, tentu dia di Mesir, apalagi dia diangkat sebagai putra mahkota. Ya, putra budak tapi diangkat sebagai putra mahkota. Dan yakin ini adalah seizin Tuhan, saudara. Ya, kurang lebih selama 40 tahun di Mesir, dididik, dibimbing, dibina dalam segala ilmu di Mesir, saudara. Maka suatu ketika Tuhan punya rencana yang lain. Yang tadinya dia putra mahkota, tapi di pihak yang lain nanti dia akan juga menjadi musuh daripada Fir'aun. Sebab dia diutus, akhirnya nanti diutus. Tapi prosesnya, saudaraku, setelah dia dididik selama 40 tahun di Mesir, saudaraku, dan dia seolah ada satu kesalahan yang cukup fatal, saudaraku, sebab dia ketika dia tahu, dia sadar bahwa dia sesungguhnya bukan anak daripada putri Fir'aun, maka dia kembali kepada bangsanya. Dalam ayat mengatakan, dia membela bangsanya. Dia bekerja bersama bangsanya. Dia sadar dia tidak mempertahankan, sekalipun dia sudah diangkat sebagai putra mahkota, dia tidak mempertahankan itu. Dia mau menjadi rakyat jelata. Dan ketika dia melihat orang Mesir, dalam ayat yang ke-11, saudaraku, dikatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudara itu
Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikanlah mayatnya dalam pasir, dan seterusnya. Ada satu kesalahan yang sengaja ingin ditutup, saudaraku. Menutup, dan pada akhirnya ayat berikutnya saudara bisa membaca, dan betul-betul berita itu terdengar sampai kepada Fir'aun. Atau ayat 15, ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinyalah ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Dia melarikan diri dari rencana yang kedua untuk membunuh Musa. Yang pertama ketika dia masih bayi, tapi yang kedua ketika Fir'aun mendengar bahwa Musa membunuh orang Mesir, dia akan dibunuh. Dan di saat itu Musa melarikan diri, sampailah ke suatu tempat yang disebutkan di sana tanah Midian. Di tanah Midian dia harus menjalani satu kehidupan yang baru. Dari putra mahkota, dia harus menjadi rakyat jelata. Dan sekarang di Midian ini, dia bertemu dengan nanti kita akan bisa melihat yang namanya Jitro, di sana. Jitro ini, jadi orang di Midian ini, atau saya baca, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan meminum kambing domba mereka. Dan seterusnya ketika mereka sampai kepada Reuel. Jadi maafkan, tadi saya sebut Jitro. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari itu?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami." Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gerson, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Dia sampai di negeri Midian ini, saudara sekalian, dan dia sempat menikah, saudara. Dia menikah dan dia di sana sebagai seorang gembala. Sebagai seorang gembala, dia sebagai seorang gembala, saudara sekalian, untuk menggembalakan kambing domba. Untuk menggembalakan kambing domba. Saudara sekalian, berapa lama dia di Midian ini, sampai Tuhan memanggil dia itu, kurang lebih juga 40 tahun, saudara sekalian. Baru tahun yang ke-80 Tuhan panggil Musa ini, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi tidak langsung Tuhan utus Musa, tapi juga melalui proses dari putra mahkota, dan dia turun menjadi seorang gembala, menggembalakan ternak
mengembalakan kambing domba. Apa artinya ini? Tuhan sedang mengasah Musa, mempersiapkan Musa, saudara sekalian. Sedang mempersiapkan Musa. Ya, kalau tadi 40 tahun yang pertama, dia dididik segala pengetahuan tentang Mesir, ya, pendidikan, mungkin juga ilmu perang diajarkan di Mesir, tapi sekarang 40 tahun yang kedua ini, maka Musa sedang diasah oleh Tuhan. Diasah oleh Tuhan untuk mempersiapkan Musa ini untuk nanti pada akhirnya memenuhi panggilan Tuhan. Dari segala pikiran, akal, atau ilmu Mesir, ilmu dunia, Mesir itu gambar dunia, maka Tuhan asah untuk menggembalakan kambing domba. Apa yang diasah bukan lagi pikirannya, tapi perasaan hatinya. Diasah, dipersiapkan oleh Tuhan untuk nanti menjadi dipanggil dan dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi pelepas bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Nah, ketika dia diutus oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ini awal dari pengutusan Musa ini. Ketika dia menggembalakan kambing domba itu, maka di sanalah dia dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah melihat bagaimana keluh kesah, ya, jeritan dari penderitaan orang-orang Israel itu, maka ayat yang ke-24, ya, atau ayat 23 dari Keluaran pasal yang kedua ayat 23 dan 24, saudara. Ya. Lama sesudah itu matilah raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Raja Fir'aun, ya, sudah mati. Sesudah itu matilah Raja Fir'aun atau Raja Mesir itu, tetapi setelah ganti Fir'aun yang lain, saudaraku, nasib bangsa Israel tetap sama. Ya, tidak ada perubahan kebijakan. Tetap saja bangsa Israel itu ditindas luar biasa. Ayat yang ke-24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Dan di sini permulaan Allah itu memilih mengutus Musa untuk kembali ke Mesir menghadap Fir'aun, untuk mengutus Musa kembali ke Mesir untuk bertemu Fir'aun. Makanya kemarin saya mengatakan, wah, Musa ini, ya, dia diburu, dia mau dibunuh oleh Fir'aun saat itu, dan sekarang dia disuruh untuk kembali ke Mesir. Tapi ada misi yang lain. Ini kembali ke Mesir bukan maunya Musa, tetapi ini karena kehendak Tuhan. Dan ayat selanjutnya, saudaraku, ya, ayat selanjutnya, ayat yang pasal yang ketiga sekarang. Ya, langsung aja untuk menyingkat waktu, ayat yang ke-10.
Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Lah, ini Tuhan tunjukkan. Tuhan memilih Musa untuk diutus, saudara sekalian, untuk diutus kembali ke Mesir untuk melepaskan orang-orang Israel, saudara-saudari yang tertindas diperbudak di Mesir ini. Tentu manusia, Musa sebagai manusia, dia juga menyatakan keberatan-keberatannya. Siapa aku ini? Harus menghadap Fir'aun, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kita juga meyakini, kita bisa melihat, kita diberikan suatu pengertian di sini. Jika Tuhan yang mengutus, saudara sekalian, maka Tuhan juga yang mempersiapkan Musa. Persiapannya sudah begitu luar biasa. Sejak dalam kandungan dia dilahirkan dan dididik di negeri Mesir selama 40 tahun, dan dia juga dididik untuk menggembalakan ternak kambing domba di Midian sebagai seorang gembala 40 tahun. Maka tepat umur yang ke-80 tahun dan seterusnya, Tuhan memilih dia. Dan dia tetap menyadari, siapa aku ini, harus menghadap Fir'aun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan sekali lagi dia mengatakan, aku menyertai engkau. Bukankah aku akan menyertai engkau? Dan timbul dialog. Kalau mereka nanti bertanya, siapa namanya Tuhan yang mengutus aku itu? Dan Tuhan juga mengatakan, ini luar biasa, dialog yang begitu luar biasa, yang begitu erat, yang begitu dekat antara Musa dengan Tuhan ini. Dan Tuhan mengatakan ketika Musa mengajukan, dia mengatakan, bagaimana? Tapi apabila aku menghadap orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Tuhan juga memberikan satu jawaban. Dia katakan, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi sekali lagi, ini bukan atas kehendaknya Musa, tapi kehendak Tuhan. Aku adalah aku. Apa ini artinya? Allah sedang menunjukkan pribadinya. Pribadi yang berkuasa, pribadi yang tahu, pribadi yang peduli, mengerti dan peduli untuk menolong satu bangsa Israel. Saudara sekalian, sekarang saya ingin melanjutkan pengertian rohani untuk ini, saudara, tentang panggilan ini dan pilihan Tuhan ini. Kalau Tuhan juga bisa memilih dan memanggil Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, saudara, maka kalau kita bisa melihat akan kehidupan kita, bukankah kita juga pernah ada pengalaman hal semacam itu? Ya kan? Kita dipanggil atau kita dipilih, apalagi kita dari bangsa kafir ini, saudara.
Tuhan itu memilih kita, bahkan memanggil kita untuk bisa melayani Tuhan, itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa rencana. Memang kita juga menyadari akan pilihan dan panggilan Tuhan ini terhadap kita. Sedangkan Musa saja yang begitu erat dengan Tuhan, dia mengatakan, siapakah aku ini? Jadi dari cerita ini, saudaraku, buat kita sekarang, jika kita bisa sampai sekarang ini, bisa beribadah, bahkan bisa melayani Tuhan semacam ini, saudara sekalian, ini betul-betul bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita luar biasa. Ini sungguh-sungguh hanya oleh kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan kepada Musa. Bagaimana Tuhan itu mempersiapkan Musa ini untuk nanti dipakai menjadi suatu alat yang berguna untuk keselamatan seluruh bangsa Israel yang saat itu dia diperbudak di Mesir. Nah, kepada kita sekarang Tuhan sudah memilih kita. Tuhan juga memanggil kita. Tuhan juga ada rencana yang indah buat kita. Kita ingat. Ya, kalau Musa mengatakan, siapakah aku ini? Kepada kita, jangan sampai ketika kita sudah diselamatkan, kita lupa diri. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita lupa sebelum siapa kita ini sebelum kita diselamatkan itu. Ya, Alkitab jelas lewat ayat ini mengingatkan kepada kita. Dari kisah Musa ini betul mengingatkan kita, jika Tuhan sudah menempatkan kita semacam sekarang ini, tujuannya untuk supaya kita tidak menjadi sombong karena itu. Karena kita sudah diselamatkan itu. Masih ada tugas. Dan Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus. Kalau sekarang kita bisa diselamatkan, kita ini asalnya orang-orang yang tidak selamat. Asal mulanya kita ini adalah orang-orang yang tidak selamat. Artinya tidak selamat itu artinya kita ini sudah mati, orang yang sudah mati. Kalau sudah mati itu artinya tidak selamat, sudah mati. Kalau zaman dulu Israel dijajah, diperbudak, tapi kita mati karena kita sudah diperbudak oleh dosa dan kejahatan kita. Kenapa? Sebab ayat mengatakan upah dosa itu adalah maut, adalah kematian. Upah dosa itu maut atau kematian. Saudara sekalian, itulah kita. Maka Tuhan mengingatkan itu. Mengingatkan kita sebab Tuhan mau memakai kita. Coba kita akan membaca dalam Efesus pasal yang kedua. Ya, saya sebelum lanjut menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel dan pimpinan Musa, saya ingin menoleh ke belakang lagi. Tuhan bisa memakai Musa, Tuhan juga memakai kita. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk supaya setelah kita diselamatkan, jangan menjadi sombong. Sebab sesungguhnya kita bukan orang-orang yang selamat. Sesungguhnya kita orang-orang yang sudah mati. Mati oleh karena perbudakan dosa dan kejahatan itu. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, saudara, ya. Ayat yang pertama mulai. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, untuk kita menyadari bahwa kita ini dari bangsa kafir. Kita ini sudah mati oleh karena pelanggaran dan perbuatan dosa yang sudah kita lakukan waktu itu. Selanjutnya, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus ini bahwa kita itu sesungguhnya seperti itu, orang yang sudah mati, orang yang harus dimurkai. Ya, yang harus dimurkai. Tapi apa kata Tuhan selanjutnya? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sama ini dengan Musa. Kalau Tuhan tidak menolong lewat putri Firaun, Musa pun juga sudah mati saat itu. Tapi Allah yang begitu hebat dan rencana Allah yang besar itu, Tuhan juga menyelamatkan Musa dengan segala proses perjalanan yang harus dihadapi sampai sewaktu-waktu nanti dan dipakai oleh Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ingat baik-baik ayat ini. Hanya oleh karena rahmat-Nya, hanya oleh karena kasih-Nya yang besar yang sudah dilimpahkan kepada kita, saudara sekalian, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang ada nasihat buat kita. Ayat 8, perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi bukan karena kita hebat, bukan kita karena berjasa, bukan karena apa, tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Ini nasihat buat kita. Kehidupan yang sudah dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak manusia. Ya, Musa ini dipilih oleh Tuhan dan dipanggil Tuhan untuk diutus dari sekian banyak orang-orang Israel yang menjadi budak. Seperti kita ini. Dari sekian banyak manusia di bumi ini, kita ini dipilih oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Keselamatan yang kita peroleh
Ini bukan hasil. Ayat mengatakan, bukan hasil usahamu. Keselamatan itu pemberian Allah. Lewat Allah itu mengutus putranya yang tunggal untuk dia memberikan hidupnya, darahnya itu. Dia mengampuni kita, membenarkan kita, sampai kita menjadi kehidupan yang dipilih oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dipakai. Inilah rencana Tuhan. Jadi kita dipilih dan dipanggil ini, dipanggil oleh Tuhan ini, sampai kita bisa melayani. Tujuannya apa? Untuk bisa melayani Tuhan, bisa membesarkan Tuhan. Jangan kita berpikir kalau kita bisa ini itu, apalagi yang menyangkut keselamatan, saudaraku, seolah ini hasil usaha kita, seolah kita mampu, lalu kita menyombongkan diri, membesarkan diri, dan kita lupa kepada pribadi yang sudah memilih kita, memanggil kita. Lupa ketika kita diberkati, kita lupa kepada si pemberi berkat itu. Ketika kita ditolong dari segala masalah dan persoalan, kita lupa kepada pribadi yang menolong kita, seolah semua itu hasil usaha kita. Kita lupa kepada pribadi yang sangat besar. Aku adalah aku. Aku yang aku ada. Dia menunjukkan pribadinya untuk kehidupan kita. Bahkan dia memberikan pribadinya untuk keselamatan kita. Kita mendapatkan kasih karunia Allah. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, ayat juga mengatakan kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka biarlah dari pihak kita tidak menyombongkan diri, tidak memegahkan diri, tidak mengatakan bahwa itu hasil usahaku, saudara sekalian. Tapi justru kita bisa mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ini penting buat kita, untuk supaya setiap kita, siapapun kita, dimanapun, bagaimanapun latar belakang kita, kita tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri. Setinggi apapun jabatan yang sekarang kita duduki, sebanyak sebesar apapun berkat yang kita terima, kita tetap lewat ayat-ayat yang kita baca tadi untuk menyadarkan kita bahwa itu hanya kemurahan Tuhan, itu kasih karunia Tuhan, itu pemberian Tuhan, bukan hasil usahaku. Itu ayat mengatakan, ya, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini menemplak kepadaku, menemplak kita semua. Semua apa yang kita rasakan sekarang ini, ya, jika Tuhan tidak membuka jalan, kita tidak ada artinya. Itu sebabnya pesan Rasul Paulus untuk supaya tidak seorang pun memegahkan diri karena keberhasilan ini. Tuhan masih ingin mau lanjut untuk memakai kehidupan kita, untuk kita tidak puas dengan apa yang ada. Lebih dari semuanya itu, Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2, perhatikan
Kita baca Filipi pasal yang kedua. Dia menasihatkan juga, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi. Pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ya, hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan, maka ada nasihat kepada kita. Bukan untuk kita bermegah oleh karena kita diselamatkan, oleh karena berkat-berkat yang sudah kita terima, tapi sebaliknya kita, justru ayat mengatakan, tetap mengerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja di saat aku tidak hadir, di saat aku hadir. Bukan hanya di saat aku hadir seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, sebab saat itu Paulus masih berada di penjara, tidak hadir. Ya, dia tidak hadir, tidak berada. Tapi nasihatnya untuk kita tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara sekalian, ini luar biasa. Untuk supaya kita di hari-hari ini, suatu, ya, dia yang sudah menyelamatkan, melepaskan kita ini. Jika Tuhan juga memakai Musa, Tuhan juga mau memakai kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak berbuat sesuatu. Setidaknya biarlah kehidupan kita diselamatkan untuk bisa membawa kehidupan-kehidupan yang belum selamat. Bagikan Musa harus bisa membawa bangsa Israel itu dalam cengkeraman, dalam perbudakan di Mesir itu. Sekarang kita mau dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus. Allah memakai Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan. Ya, hampir sama riwayatnya, sudah. Hampir sama sekalipun tidak sama. Ya, sebab Yesus mengakhiri hidupnya di atas gunung Golgota, saudaraku, untuk mati untuk keselamatan. Maka Yesus ini juga dipakai untuk melepaskan orang-orang percaya, melepaskan orang-orang yang belum percaya untuk bisa percaya kepada Dia. Maka kepada kita juga diberikan kuasa yang sama. Itu sebabnya ketika Dia sebelum naik ke surga, Dia mencurahkan, menjanjikan Roh Kudus untuk apa? Untuk supaya menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya sekarang sampai kita yang diselamatkan juga Tuhan mau pakai.
untuk kita juga bisa membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya, Om, saya nggak bisa khotbah, nggak bisa bersaksi. Mungkin itu bisa. Bisa saja terjadi. Sebab tidak semua orang juga ya tidak pintar bersaksi. Contohnya Musa sendiri, aku nggak pintar bicara Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan nanti selanjutnya, saudaraku, siapa yang menciptakan lidah? Itu abangmu itu Harun yang pintar bicara itu. Tuhan bisa pakai, oke. Kalau kita mengatakan tidak bisa berbicara, tidak bisa apa, kita terbatas, iya. Tapi Tuhan masing-masing juga memberikan kemampuan khusus kepada kita. Kalau kita tidak bisa bersaksi, oke. Tidak bisa berkhotbah, oke. Tapi kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Untuk mendoakan orang lain, untuk supaya diselamatkan. Ya. Dengan keobahan hidup kita ini. Keobahan hidup kita ini juga bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka-mereka yang belum percaya Tuhan. Tapi seringkali justru kita yang bisa diselamatkan, bahkan kita sudah melayani, tidak menjadi kesaksian. Bukan kesaksian yang indah, tapi kesaksian yang busuk. Tidak memperlihatkan nama Tuhan. Karena apa? Karena sikap kita, hati kita, ya, hidup kita yang tidak mau berubah, tidak bisa menjadi kesaksian yang baik, justru menjadi sandungan bagi orang lain. Ini yang terjadi. Nah, Tuhan ingin di sini untuk supaya kita tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita akan membaca. Saya akan tunjukkan 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang atau lebih dulu 2 Petrus pasal yang pertama, saudaraku. 2 Petrus pasal yang pertama. Ya, 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Dua Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca. Betapa Tuhan itu luar biasa, saudara sekalian ya. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga mulai. Kita perhatikan baik-baik, saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam wujud ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ingat ini, kita telah dipanggil oleh Tuhan. Dia katakan, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Untuk apa kita dipanggil, kita diselamatkan ini? Ayat yang kelima, perhatikan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi dalam Filipi dia mengatakan untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sekarang Rasul Petrus dia memberikan nasihat dalam surat yang kedua. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan,
dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, ya, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Lupa bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi kalau kita mau bertumbuh, mau berkembang, iman kebajikan, menambahkan iman kebajikan, kebajikan kepengetahuan, sampai kita bisa mengasihi akan semua orang. Ayat mengatakan, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Artinya apa? Kehidupan ini betul-betul memanfaatkan keselamatan dari Tuhan. Dan kita mau bertumbuh dan berhasil. Ayat mengatakan, berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka ayat yang terakhir kita akan baca untuk kali ini, ya, bagaimana panggilan kepada Musa, juga panggilan kepada kita. Setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Maka nasihat yang paling luar biasa ini, yang juga sudah disampaikan oleh Paulus dalam surat-suratnya, dan sekarang Rasul Petrus dalam surat yang kedua ini, dia memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh semuanya itu, maka kamu dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita kepada Yesus. Maka ayat yang ke-10 sudah aku perhatikan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini ayat yang ke-10. Untuk supaya kita lebih mempertegas lagi, memantapkan lagi pilihan kita, supaya panggilan dan pilihan kita ini dari Tuhan makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kenapa seringkali kita tersandung dan jatuh berulang-ulang jatuh? Yang ditakutkan jatuh tidak bangun-bangun lagi. Jangan sampai. Kenapa banyak sandungan-sandungan dalam hati kita? Sebab kita tidak melakukan panggilan dan pilihan Tuhan. Tidak menghargai keselamatan dengan takut dan gentar. Dan kita tidak mau bertumbuh sampai kita bisa mengasihi semua orang. Sampai kita dibuatnya berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus. Jadi saya katakan, kenapa seringkali kita tersandung dan jatuh. Karena kita tidak melakukan panggilan dan pilihan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi sebaliknya justru kita banyak menyakiti hati Tuhan. Ya, menjadi sandungan. Kita sendiri juga tersandung dan jatuh, tapi sekaligus kita menjadi sandungan bagi orang lain. Jadi Tuhan memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kita
untuk supaya setiap kita berusahalah sungguh-sungguh. Artinya ya, kata berusaha sungguh-sungguh itu sesungguhnya kita juga tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Tapi kalau kita mau iman itu bertambah dengan kebajikan dan seterusnya, ada satu usaha, ada satu semangat untuk kita mau bertumbuh, untuk kita melakukan panggilan dan pilihan itu. Maka Tuhan pasti memberikan cara dan jalan kepada kita untuk kita bisa melakukan panggilan dan pilihan itu. Sehingga pilihan dan panggilan kita menjadi teguh. Teguh dalam arti tidak goyah, tidak mudah digoyahkan, seperti soko guru, seperti tiang penopang. Ya. Bagi kita, saudaraku, sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, khususnya yang digembalakan di KGM, saudaraku, baik di Rejo maupun juga di Pondok Chandra, juga di Gunung Sari. Ayolah kita mengoreksi diri di hari-hari ini. Tuhan mau pakai kita semua. Jangan biarkan panggilan dan pilihan kita itu goyah. Ya, jangan itu kita biarkan goyah, jatuh dan tidak bangun lagi. Tapi sebaliknya, jika firman Allah pada sore malam hari ini menemplak kita, mengingatkan kita, kita juga jangan menjadi marah karena itu. Tapi justru dengan apa yang Tuhan nyatakan ini, mengingatkan kita kembali, sesungguhnya Tuhan mau pakai kita, seperti Tuhan mau memakai Musa untuk membawa keluar bangsa Israel yang besar itu, keluar dari tanah Mesir, menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Demikian juga kita, Tuhan mau pakai kita untuk kita dibawa masuk dalam kegerakan rohani yang besar, untuk masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang akan disempurnakan itu. Itulah mempelai wanita Tuhan, jalan tubuhnya. Maka ketika Yesus datang sebagai kepala, dia langsung menempati tempatnya. Tempat kepala ada di atas tubuh. Ini yang seringkali saya mengatakan, yang menjadi keluh kesah Tuhan mengatakan, serigala ada liangnya. Mari saya mengatakan liang atau lubang dari serigala bukan hanya untuk tidur, tapi untuk juga berkembang biak. Apa itu serigala? Kejahatan. Begitu berkembang biak luar biasa. Burung ada sarangnya. Sarang burung bukan hanya untuk tidur, tapi untuk berkembang biak, beranak pinak. Apa itu burung? Roh-roh jahat, roh-roh najis di udara, yang begitu sekarang di hari-hari ini. Ini dua kejahatan sudah begitu berkembang biak, beranak pinak. Tapi gereja Tuhan adem ayem, tidak mau dipakai Tuhan. Tidak mau, sebenarnya Tuhan ingin memakai kita untuk membawa orang-orang percaya untuk masuk dalam kegiatan yang besar, kegiatan tubuh Kristus, mempelai wanita Tuhan. Dan wanita Tuhan, mempelai wanita itu adalah tubuhnya. Dan jika itu kita lakukan, maka berarti tubuh itu sudah siap untuk menerima kepala. Maka itu sudah tidak menjadi keluh kesah Tuhan. Kenapa? Sebab anak manusia sudah ada tempat untuk meletakkan kepala. Dan sekarang yang Tuhan katakan, belum ada tempat untuk anak manusia meletakkan kepala. Sekarang ini menjadi tantangan buat kita. Kita mau dibawa kemana? Kita mau kemana?
Sebenarnya Tuhan jelas mengatakan, saya ulangi ayat 10 dan ditambahkan ayat 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita akan diberikan hak penuh. Kalau kita bisa membawa, kita mulai mau dipakai Tuhan dan membawa kita pada suatu kegiatan yang besar itu, maka kita akan diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ini sama dengan kalau kita bisa memberikan tempat Yesus itu sebagai kepala. Kepala sudah menempati tubuhnya, sudah menjadi satu. Maka tidak salah dia mengatakan, kerajaan kekal itu akan menjadi bagian kita. Dan dia juga mengatakan, supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Ini tujuan kita. Bukan hanya sampai dalam kegerakan rohani, sampai kerajaan kekal di mana dia berada, kita berada. Ini yang Tuhan rancangkan kepada kita. Tapi bagaimana sampai sejauh itu, sementara kita tidak mau dipakai oleh Tuhan? Kita tidak mau dipakai bagikan Musa-Musa di zaman akhir ini. Mau dipilih, mau dipakai oleh Tuhan. Kita menyadari kita siapa. Seperti Musa katakan, aku ini siapa? Aku tidak pintar berkata-kata. Tapi Tuhan memperlengkapi semua. Tuhan menyediakan tongkat. Tuhan juga menyediakan 2 nafiri nanti. Tuhan juga akan menyediakan tabut perjanjian untuk bisa membelah sungai Yordan itu. Puji Tuhan. Ayo kita mau dipakai oleh Tuhan. Kalau kita karena masalah dan persoalan yang membuat kita lemah, kita tidak berdaya, datanglah kepada Tuhan. Berdamailah kepada Tuhan. Berdamailah kepada sesama. Selesaikan masalah itu yang membuat kita menjadi susah, membuat kita terikat oleh karena persoalan dan masalah itu. Tujuan kita masih jauh. Jangan kita mempertahankan sesuatu hal yang ada di bumi ini yang bisa menghalangi kita. Bukan kita tidak boleh untuk berusaha mencari sesuatu di bumi, iya, tapi itu jangan menjadi penghalang untuk kita bisa akhirnya menjadi penghalang untuk panggilan dan pilihan kita yang pada ujungnya kerajaan kekal itu. Ayo di hadapan kita mengakui, siapakah aku ini Tuhan. Dia satu-satunya harapan kita yang bisa menolong kita, memampukan kita. Dan di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Saudara sekalian, kurbannya Kristus sanggup untuk menolong kita, memberikan kemampuan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita. Sembari kita juga mempersiapkan hati kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian. Satu pujian untuk kita semua. Kaulah harapan. Kaulah harapan. Haleluya. Tuhan
berseru, pertolonganku datang darimu. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Jika kita tidak mampu, tidak berdaya, Dia sanggup untuk menolong kita. Korbannya Kristus, tubuh darahnya Kristus, ini kuasa Tuhan, bukan obat. Dia sanggup untuk menolong kita, siapapun kita, apapun keadaan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin. Pertolongan hanya datang dari Engkau, Tuhan. Dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, harapan dalam hidupku, harapan dalam hidupku. Haleluya. Jangan coba kita dengan kekuatan kita berusaha memegang tangannya Tuhan. Tapi sebaliknya, biarlah kita dipegang oleh Tuhan. Kita aman di sana. Kita akan terpelihara di sana. Dan kita akan terlindungi di sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami, mengerjakan hati kami, untuk kami bisa beriman hanya kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu menghargai panggilan dan pilihan-Mu. Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami yakin bukan tanpa rencana, karena Engkau ada rencana yang indah kepada kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, untuk kami takut dan gentar, dan kami tetap mengerjakan keselamatan itu. Dan kami tetap Tuhan, sungguh-sungguh, untuk kami tetap dalam panggilan dan pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kerajaan kekal yang Engkau sediakan kepada kami, itulah Tuhan kerinduan hati kami, kerinduan hati kami semua Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak berdaya, tapi Engkau selalu memberikan jalan keluar. Di hadapan kami Tuhan ada tubuh dan darah-Mu. Itu sebabnya ampuni kekurangan kesalahan kami, keteledoran kami Tuhan, keteledoran kami. Ampuni dan layakkan Tuhan untuk kami bersekutu. Kami rindu untuk bisa mendapatkan pertolongan yang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong kami dan Engkau melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan sekarang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan gunakan untuk kita menikmati tubuh dan darahnya Tuhan. Kita bagi, ya kita siapkan bagi yang mau menggunakan, ya segera untuk kita mempersiapkan semua. Dan nanti kita akan angkat bersama-sama dan kita akan nikmati bersama-sama untuk kita bisa menikmati tubuh dan darahnya Tuhan. Mari, ya segera untuk kita menggunakan, kita angkat bersama-sama tubuh dan darahnya Kristus. Angkat bersama-sama tubuh dan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Ya, kita angkat sungguh-sungguh, jangan main-main, saudaraku. Ya, sungguh-sungguh dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan doa dan penyembahan syukur kita kepada Tuhan. Dia terlalu baik. Terlalu baik. Dia rencananya indah buat kita semua. Dia tidak pernah menipu kita. Dia merancangkan yang indah buat kita sampai kita boleh menerima kerajaan kekal bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapan syukur dan penyembahan ini saja yang kami naikkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk lawatanmu pada sore malam hari ini. Biar berkat-Mu tetap melimpah dalam hati kami dan tertukik dalam hati kami dan menjadi iman. Dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami untuk sampai menyongsong Tuhan datangnya Engkau yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih untuk firman dan tubuh dan darah-Mu Tuhan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Demikian rangkaian ibadah dan ibadah raya pada sore malam hari ini tanggal 6 Juni, saudaraku. Ya, tadi saya mengatakan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni ini, saudaraku. Ya, Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatiannya untuk kita semua untuk jadwal ibadah kita dalam sepekan ini, saudaraku. Nanti hari Rabu, saudaraku. Hari Rabu yaitu tanggal 9, saudaraku. Ya, tanggal 9. Ya, tetap ada ibadah sekalipun masih sekarang tunda kita, saudaraku. Ibadah PA yang juga disertai dengan perjamuan suci jam 5:30 sore tepat. Lalu dilanjutkan pada hari Kamis itu ibadah doa dan penyembahan juga jam 5:30 sore tepat. Kita berdoa, kita mendoakan saudaraku supaya setiap ibadah-ibadah ini Tuhan memberikan firman Allah untuk kita. Khususnya dalam tema perjalanan Israel menuju tanah Kanaan ini kita berdoa bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberikan firman Allah kepada kita semua lewat gembala, lewat hamba Tuhan. Ya, kita doakan gembala untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk disampaikan kepada kita semua. Sebab ini ya tanpa dukungan doa dari jemaat semua rasanya menjadi berat, tetapi kalau jemaat merindukan semua, ini akan menjadi ringan untuk kita semua, baik kami yang mempersiapkan diri dan Tuhan beri firman Allah lewat doa saudara sekalian, dan saudara nanti bisa menerima firman Allah itu untuk menumbuhkan rohani kita,
mempersiapkan kehidupan kita untuk sampai menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertama, kita dibawa dalam suasana kebangunan rohani untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita juga tetap berdoa, kita juga merindukan untuk kita bisa ibadah tatap muka, tapi kapan kita belum, ini harus kita siapkan segala sesuatunya dan harus kita perbincangkan dengan saudara yang lain untuk supaya kita semua ada satu kesepakatan untuk nanti sewaktu-waktu kapan belum ditentukan, kita bawa dalam doa untuk kita bisa beribadah tatap muka, terutama hati kita juga tentu kita juga akan mempersiapkan gedungnya juga, sebab sudah 1 tahun lebih ini gedung tidak digunakan. Tentu kita harus benahi dulu, kita harus persiapkan untuk sampai sewaktu-waktu dipersiapkan juga persiapan-persiapan yang menyangkut soal protokol kesehatan. Ya, ini yang kita juga kemarin perbincangkan untuk kita siapkan kalau nanti sewaktu-waktu kita memulai ibadah tatap muka. Bawa dalam doa. Ya, nanti kita akan berdoa untuk saudara kita Om Edwin Hukom yang saat ini tadi saya mendapat berita bahwa sedang dirawat di Rumah Sakit Unair. Ya, dirawat di Rumah Sakit Unair, kita bawa dalam doa supaya Tuhan jamah. Ya sedikit agak ada sesak nafas begitu, kita doakan bahwa Tuhan jamah baginya, tidak ada barang yang mustahil. Ya, doa dari jemaat ini penting untuk saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga kita berdoa, mungkin nama tidak disebutkan, bagi saudara-saudara kita yang menghadapi masalah dan persoalan. Banyak masalah dan persoalan yang kita tidak usah tapi kita mendoakan, kita mendengar, kita tahu, kita melihat, kita mendoakan. Juga masih banyak ya saudara kita juga yang dalam kesulitan yang menyangkut soal ekonomi, pekerjaan, biar kita juga bawa dalam doa. Yang terakhir nanti kita berdoa juga untuk anak saya Erik yang hari ini berulang tahun, khususnya di bulan Juni ini. Ya banyak saudara kita yang berulang tahun, tanggal 1 ya Mbak Willy Andre itu, Mbak Willy itu juga ulang tahun. Tanggal 2 ada Kintan ulang tahun. Ya, tanggal 5 kemarin saudari Niken juga ulang tahun, hari ini anak saya ulang tahun. Dan nama-nama yang akan datang kita belum juga tahu siapa ya saudara sekalian, tapi kita bawa dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau yang begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah terhadap kami dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan Engkau pada sore hari ini sudah memberkati kami dengan limpahnya. Tuhan, sungguh kami semua mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang berguna. Itu sebabnya Tuhan, biar Engkau meneguhkan panggilan dan pilihan kepada kami untuk menjadi seorang yang sudah diselamatkan, seorang yang beribadah, seorang yang melayani Engkau. Bahkan kerinduan kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Dalam kami tidak ada kekuatan, kemampuan apa-apa, biar kekuatan itu datang dari Engkau sendiri Tuhan. Dengan ibadah yang Engkau berikan kepada kami, maka di situ Tuhan senantiasa Engkau memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sekarang juga membawa jam-jam ibadah kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan kesetiaan, kesungguhan hati kepada kami untuk kami bisa melakukan semua itu dengan takut dan hormat kepadamu. Oleh karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa seluruh sedang jemaat-Mu kepadamu ya Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang sudah sepuh sekalipun. Biar Tuhan jaga, pelihara, lindungi mereka. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Berkatilah mereka semua Tuhan. Mulai dari pribadi, kehidupan nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, semua Tuhan Engkau berkati Tuhan.
Tidak satu pun yang terlewatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Om Edwin yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit akan gangguan kesehatannya Tuhan. Engkau yang mengetahui dan kami yakin dan percaya Engkau juga yang pasti menjamah dan menolong Om Edwin dan sehat kembali. Dan itu sebabnya segala pekerjaan itu pekerjaan setan, bentuk apapun juga, sakit penyakit sekalipun kami bawa kepadamu dan kami serahkan ke tanganmu dan kami panggil namamu yang penuh kuasa untuk mengusirkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai para dokter, obat-obat yang digunakan semua untuk proses kesembuhan dari Om Edwin ini, seluruh keluarganya, tante, anak-anak semua. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, berikan kesabaran kepada mereka. Demikian pula kami juga mengucapkan syukur ada saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun mulai tanggal 1, Mbak Pili, juga Kintan, juga Niken, juga anak kami Erik, semua Tuhan, dan perpanjangan umur ini. Biar Tuhan senantiasa memberkati dengan perpanjangan umur ini untuk membawa anak-anak kami, saudara kami semua lebih dekat lagi kepada Tuhan untuk beribadah melayani Engkau. Sedangkan di hari-hari yang ke depan sepanjang bulan Juni, siapapun juga, Engkau juga memberikan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan semua berkati, semua memberikan kekuatan, kemampuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan, untuk supaya membawa bangsa kami ke depan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih, sebentar kami akan berpisah. Satu dengan Tuhan kiranya menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datang dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.